Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dewan Pembina Nasional Tani Merdeka Indonesia, Bapak Sudaryono, Bachelor of Engineering, MM, MBA. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada Pendeta David, senator kita, anggota DPD RI kita yang juga sekaligus adalah Ketua Tani Merdeka Provinsi Papua. Selamat atas pelantikan, siap bekerja keras, dan saya pribadi minta maaf tidak bisa hadir secara langsung ke Papua, Kabupaten Papua karena memang kurang pas lah. Jadwalnya memang tidak bisa karena memang ada kegiatan yang tidak bisa tinggal. Sebagaimana Pendeta David sering dengan saya, insya Allah nanti kita sempatkan saya harus hadir ke Provinsi Papua dan ketemu dengan teman-teman dari Wamen Pertanian Republik Indonesia. Insya Allah kerja keras di bawah pemimpinan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Insya Allah kita bangun pertanian kita, baik itu pegunungan yang sulit sekalipun kita cetak sawah, kita bawa rumah, bawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat di tanah Papua, di Provinsi Papua. Insya Allah apapun yang dibutuhkan selama ada program kita bawa ke Provinsi Papua. Selamat sekali lagi kepada Pendeta David dan selamat kepada seluruh pengurus. Salam hormat saya untuk Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, keluarganya sehat semua. Pengabdian kita insya Allah di 5 tahun ini, insya Allah syukur-syukur 10 tahun yang akan datang, Presiden Prabowo kita, Presiden yang kita cintai akan membawa kemajuan bagi bangsa kita, swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemajuan bagi bangsa kita, kemajuan bagi seluruh rakyat kita, dan kemajuan khususnya bagi rakyat di tanah Papua dan Provinsi Papua. Selamat, sukses, kita jumpa dalam waktu sesingkat-singkatnya di masa depan. Salam Tani Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wakil Mendagri Wamen Pertanian Republik Indonesia. Bapak Don Musakir Sambutan oleh Bapak Don Musakir, Ketua Dewan Tani Nasional. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Coba pengurus kalau saya bilang selamat pagi 3 kali, pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili Pak Asisten. Terima kasih. Yang saya hormati para Poskopinda yang hadir pada kesempatan sangat mulia ini. Terima kasih para komandan yang berkenan hadir, yang sudah tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Lukas. Ini Pak Lukas pernah tugas di kampung saya ini di Aceh. Lama di Aceh, Pak Lukas sudah mengenal Aceh. Saya asli Aceh. Yang saya hormati Ketua DPW Tani Merdeka yang besar kita lantik, Pak Senator. Semangat Pak Senator. Tadi aminnya banyak. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan berhasil. Beserta para pengurus, Pak Sekretaris dan para pengurus Tani Merdeka se-Provinsi Papua dan para tamu undangan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Saya kemarin baru dari seminggu yang lalu, saya baru dari Papua Tengah Nagiri. Dari Nagiri mau ke Timika tidak sempat karena kawan yang saya bawa tidak berani. Apa yang saya dapat di sana adalah di Papua Tengah kita sudah berjalan di sana hampir setahun. Kawan-kawan kita di sana masuk desa, keluar desa, masuk hutan, keluar hutan. Apa yang dibawa? Pesan-pesan Pak Prabowo, program-program pemerintah. Akhirnya di sana yang lahan kosong, lahan terbengkalai, sudah ditanam padi gogo, padi hutan, sudah ditanam jagung, sudah kita bawa irigasi. Akhirnya masyarakat yang ada di pelosok bisa hidup sejahtera.
Papua ini, Jayapura ini ketiga kalinya saya hadir di sini. Dulu bersama Pak Wakil Menteri Pertanian sebelum beliau menjadi Wakil Menteri Pertanian, kita mengunjungi pasar Yotefa waktu itu dengan kawan-kawan. Waktu itu kenaikan beras sangat tinggi dulu di atas pegunungan. Begitu sepulangnya kita dari Papua, Pak Sudaryono menyampaikan ke Menteri Pertanian waktu itu untuk stabilitas harga barang, termasuk kita sampaikan ke Pak Prabowo. Waktu itu Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menhan waktu itu. Kita sampaikan dukungan Pak Prabowo sangat besar untuk rakyat Papua. Jadi waktu itu Pak Prabowo menyampaikan kita akan terus berjuang gimana caranya seluruh rakyat Indonesia, terutama adalah masyarakat Papua, harus sejahtera seperti daerah-daerah lain. Saya ingin menjelaskan sedikit apa ini Tani Merdeka. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung, betul? Boleh saya jelaskan? Biar tidak ini. Tani Merdeka ini lahir di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kita lahir karena waktu itu pas musim pemilu. Lahir di Jawa Tengah. Kita adalah salah satu organisasi yang bekerja keras memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Kenapa waktu itu kaum tani, kelompok tani ingin Pak Prabowo menjadi presiden? Karena Pak Prabowo ini latar belakangnya adalah seorang militer, dan Pak Prabowo dari dulu beliau selalu menyampaikan adalah ketahanan pangan, swasembada pangan. Pangan harus kuat. Di saat negara pangannya ada, rakyatnya kenyang, negara akan maju dan sejahtera. Makanya waktu itu kelompok tani, pemerhati pertanian, aktivis petani mendukung Presiden Pak Prabowo. Yang memberikan nama Tani Merdeka ini adalah Prabowo Subianto. Beri tepuk tangan untuk beliau. Dulu kita memberikan nama adalah pejuang petani. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Kalau saya diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat, petani tidak boleh lagi berjuang. Petani wajib merdeka di tanah suci. Makanya Pak Prabowo memberikan nama Tani Merdeka dan logo-logo beliau. Inilah Tani Merdeka ini baru setahun 9 bulan kita. Alhamdulillah, walaupun umur kita umur sejagung, tapi kita hari ini di Indonesia ini punya 80.000 sekian desa. Tani Merdeka telah hadir di 25.000 desa di seluruh Indonesia. Sudah hadir. Saya sudah 90% mengelilingi Indonesia. Papua ini tinggal 3 provinsi lagi yang sebelum saya datangi. Mungkin bulan depan atau Januari akan ke Papua Pegunungan. Apa yang diberi tugas dan diperintahkan kepada kita setelah Pak Prabowo menjadi presiden? Menjadi mata dan telinga Prabowo Subianto. Siap? Siap. Menjadi mata dan telinga dan hidung presiden. Itu yang diberikan tugas kepada kita Tani Merdeka. Apa itu? Melihat, mendengar, mencium. Maaf kita ngomong jangankan di Papua, Bapak Ibu, di Pulau Jawa aja ada masyarakat yang tidak tahu apa itu program pemerintah. Enggak tahu apa yang diperbuat oleh pemerintah, ada bantuan apa dari pemerintah, ada kebijakan apa dari pemerintah, enggak tahu. Kita tidak menyalahkan siapapun. Ada kadang-kadang pemerintah daerah kurang melihat, kurang memperhatikan. Tugas kita Tani Merdeka adalah harus ada di desa-desa, harus ada di pelosok-pelosok untuk mengetahui persoalan apa yang ada di setiap desa. Kebutuhan petani apa harus kita tahu. Pupuk subsidi yang sudah diberikan oleh pemerintah diselewengkah atau tidak. Ini acara seremonial. Tugas kita adalah di desa, menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo Subianto. Apakah kita mampu? Apakah kita sanggup? Sanggup mengurus?
Ada masyarakat kita, kelompok tani yang ada di desa, kelompok taninya bagus, hebat, cerdas-cerdas SDM-nya segala macam. Tapi karena dia tidak kenal pejabat, apa yang dia dukung kalah, dukung bupati kalah, dukung anggota DPR kalah, dukung kepala desa kalah, akhirnya dia tidak bisa mengakses apapun bantuan atau segala macam. Betul? Pak Prabowo menyampaikan, saya dipilih oleh rakyat, saya adalah presiden rakyat, bukan presiden kelompok, bukan presiden partai. Politik 5 tahun sekali. Ini tugas kita bersama. Orang yang sudah kita dukung Pak Prabowo Subianto harus kita dukung sampai tuntas. Harus kita jalankan programnya, kita beritahu kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini tanggung jawab kita semua. Apalagi Papua kita tahu daerahnya terjang, wilayahnya sangat luas. Ini tugas kawan-kawan DPD nanti. Pak Pendeta, Pak David harus sering turun-turun ke masyarakat. Kalau enggak tahu kita apa yang dibutuhkan masyarakat. Ini yang dilakukan hari ini oleh Tani Merdeka. Hari ini kawan-kawan kita yang ada di daerah, ini yang dilakukan. Tidak ada irigasi. Gimana caranya masyarakat di situ harus ada irigasi. Tidak ada pupuk. Gimana caranya masyarakat yang ada di desa tersebut harus bisa mengakses pupuk. Tidak terdaftar di DKK, kita daftarkan. Di situ tidak ada kelompok tani. Gimana caranya kita buat kelompok tani untuk masyarakat di situ. Tugas kita adalah mengajarkan secara SDM. Itu tanggung jawab kita. Karena Pak Prabowo menginginkan seluruh rakyat Indonesia harus sejahtera. Itu keinginan Pak Prabowo. Pak Prabowo cinta terhadap tanah Papua. Betul? Cinta terhadap tanah Papua. Makanya kemarin dibentuk badan. Apa dibentuk oleh Pak Prabowo kemarin? Badan Percepatan Pembangunan Papua dibentuk oleh Pak Prabowo. Karena jangan sampai pembangunan hanya terpusat di kota-kota besar, di 16 kota besar yang ada di Indonesia. Pak Prabowo menginginkan seluruh wilayah Indonesia harus dibangun, harus sejahtera masyarakatnya. Ini butuh dukungan kita bersama, butuh dukungan masyarakat Papua. Sekali lagi saya sampaikan, Pak Prabowo cinta terhadap tanah Papua. Kita berdoa semoga Pak Prabowo sehat. Pak Prabowo sehat. Ini saya sampaikan kepada Pak David beserta pengurus. Ini acara seremonial. Pelantikan kita sedikit 1 jam. Lomba pidato habis itu selesai. Tapi tanggung jawab kita terhadap petani, terhadap rakyat itu ada di desa. Ada di desa. Bukan di kota. Di kota ini nggak ada petani, nggak ada orang tanam padi, nggak ada orang tanam jagung dan seterusnya. Setahun Pak Prabowo, setahun pemerintahan Pak Prabowo, pemerintah tidak mengimpor 1 biji padi pun. Stop pemerintah hari ini sangat besar. Pak Prabowo menurunkan harga pupuk 20%. Tani Merdeka wajib mengontrol ini. 20%, betul nggak kios yang ada di setiap desa, di setiap kecamatan menjual pupuk yang sudah ditentukan oleh pemerintah? Ini tanggung jawab kita. Jangan sampai uang pemerintah disubsidi oleh pemerintah, dikorupsi oleh orang yang tidak benar. Ini tanggung jawab kita bersama. Hari ini program MDG, makan siang, makan gizi gratis. Ini akan menjadi off-taker petani. Dari petani masuk ke MBG, dari MBG dikasih ke anak-anak. Banyak juga orang yang menolak makan siang gratis, betul? Banyak. Saya dulu banyak diejek saya. Emang kita nggak punya uang kalau dikasih makan oleh negara? Itu diejek saya. Dicaci maki malah, macam-macam dia mau. Saya sampaikan sama orang yang menyampaikan itu. Kalian tidak pernah dilahirkan dari keluarga miskin. Kita tidak pernah tahu di belakang rumah kita, di depan rumah kita, di samping rumah kita ada anak yang pergi sekolah tidak makan pagi. Betul? Ada. Bapaknya, ayahnya pagi-pagi, ibunya berangkat ke ladang, berangkat ke laut,
berangkat pesawat, anaknya pagi berangkat ke sekolah tanpa makan. Di sekolah diajarkan pendidikan tidak masuk ke kepala, lapar. Begitu jam istirahat, dia tidak punya uang jajan. Akhirnya dia minder melihat kawannya jajan. Akhirnya anak itu tidak cerdas. Sekarang saya berkunjung ke beberapa daerah, tani mereka juga ikut berkontribusi membuka dapur. Kita juga buka dapur membantu pemerintah. Semua sama. Semua membuka ompreng. Anak sebelah sini buka ompreng, makan, anak sebelah sini buka ompreng. Jadi anak-anak kita yang ada di sekolah menjadi semangat sama semua, sama rata walaupun dia tidak punya jajan. Akhirnya tingkat kecerdasan anak meningkat hari ini. Ini program Pak Prabowo. Pak Prabowo menginginkan seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak, harus cerdas ke depannya agar Indonesia menjadi negara lebih maju. Itu program-program Pak Prabowo. Termasuk nanti koperasi desa, koperasi merah putih, ada kampung nelayan. Kampung nelayan ada yang tahu? Kampung nelayan merah putih, pembangunan kampung nelayan itu tahun depan ada 1000 titik, sangat besar anggarannya. Yang dimana di situ di kampung nelayan ada kosturit, ada bisa dibuat dok kapal, bisa dibuat pabrik es dan seterusnya menurut kebutuhan di satu daerah tersebut di kampung nelayan. Program-program Pak Prabowo sangat banyak. Pak Prabowo sekarang lagi merampas uang para koruptor. Betul? Efisiensi anggaran, ada yang disampaikan efisiensi anggaran. Pak Prabowo efisiensi anggaran ini tidak jelas. Kemana dibawa efisiensi anggaran? Pak Prabowo efisiensi anggaran dapat 20 triliun. Petani butuh traktor, dikasih traktor. Petani butuh saluran, dikasih saluran. Petani butuh bibit, dikasih bibit. Tahun depan ini saluran irigasi 20 triliun anggarannya. Ini kawan-kawan DPD tadi mereka coba dipantau ini. Yang irigasi yang ada di setiap daerah. Nanti melakukan koordinasi dengan BWS yang ada di provinsi. Balai. Jadi sudah dikasih pupuk, sudah diturunkan oleh Pak Prabowo. Harga gabah sudah ditetapkan 6.500, jagung sudah ditetapkan 5.500, irigasi. Ini lagi kita berjuangkan adalah semua petani gabah bisa mendapatkan gabah gratis, bibit gratis. Lagi kita perjuangkan. Mudah-mudahan Pak Prabowo ada uang, mungkin diambil dari koruptor mana gitu, dikasih petani lagi ke masyarakat. Ini program Pak Prabowo. Saya berharap teman-teman, bapak-bapak yang ada di tanah Papua, mari kita sambut program pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Agar kenapa rakyat bisa hidup sejahtera di desa-desa. Minimal kita tidak dapat untung, minimal dapat pahala karena kita sudah membantu orang banyak. Betul? Minimal dapat pahala. Membantu orang dapat pahala. Kalau belum dapat uang, mungkin acara ini Pendeta David habis uang, tapi dalam habis uang kita kumpul hari ini kita memikirkan nasib petani, nasib orang banyak. Habis uang Pak Pendeta, pahalanya dapat. Jangan habis uang aja, pahala nggak dapat. Kemarin sebelum saya berangkat, Pak Wamen menyampaikan berulang kali saya sampaikan salam saya ke kawan-kawan Papua. Jadwalkan saya di tahun depan, apakah di bulan Januari sebelum Lebaran, nanti saya akan berkunjung ke tanah Papua. Pemerintah mungkin ada cetak sawah di sini, Pak Staf. Cetak sawah ada ya, ada cetak sawah. Nanti program-program lain. Nah, tugas kita tadi Merdeka ini berat. Menjadi mata dan telinga ini berat. Jangan sampai nanti ada kios buku menjual buku di atas hand. Begitu pengurus mau melaporkan, disogok kita uang sedikit, diam.
Jangan. Ya, ini pengurus berat nih. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Sekali lagi saya sampaikan, Pak Prabowo Subianto adalah orang yang memikirkan, presiden yang memikirkan kepentingan rakyat. Pak Prabowo tidak pernah menyampaikan pengusaha harus begini, harus begitu, harus begitu. Orang-orang kaya itu sudah ada, orang-orang sudah kaya. Pemerintah cuma memberikan fasilitas. Pak Prabowo memikirkan adalah gimana caranya rakyat yang hidup di Indonesia harus sejahtera, termasuk di tanah Papua. Sekali lagi saya sampaikan, Pak Prabowo cinta terhadap rakyat Papua. Pak Prabowo menginginkan tanah Papua ini juga sama pembangunannya seperti daerah-daerah lain. Rakyatnya juga sama seperti daerah-daerah lain. Ini mari kita sambut pemerintahan Pak Prabowo, program Pak Prabowo kita bawa sebanyak-banyaknya ke tengah-tengah masyarakat yang ada di daerah-daerah kita. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Terima kasih untuk semua para pemangku kebijakan yang ada di tanah Papua. Saya asli Aceh. Saya juga merasakan di mana jauh kita dari ujung ke ujung begini. Aceh hari ini bangkit. Kenapa Papua tidak bisa bangkit? Kita sama-sama bangkit dari ujung. Ini pernah Pak Lukas bertugas di Aceh, mengerti beliau. Pak Prabowo orang yang cinta terhadap rakyat. Pak Prabowo seorang militer yang penuh dengan kasih sayang. Dia pernah masuk keluar dapur masyarakat. Makan siang gratis ini dari Pak Prabowo, dia pernah masuk ke dapur orang. Tidak ada beras, tapi orang itu memberikan segelas minuman kepada Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo secara pribadi dia tidak perlu apa-apa, uangnya sudah banyak. Yang dia pikirkan hari ini gimana caranya rakyat harus sejahtera, harus. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja Pak David beserta kawan-kawan. Ini akan saya tagih terus. Apa kendala-kendala di lapangan, laporkan saya, apalagi Pak David sudah ada nomor telepon Pak Wamen, laporkan apapun kendala, apapun persoalan, apapun yang dibutuhkan, yang kita bisa advokasi di tingkat pusat, lakukan Pak David. Ya, jangan diam, lakukan. Saling searching di internet apa Tani Merdeka ini apakah hantu atau apa atau jin, searching di internet agar tahu Tani Merdeka ini seperti apa. Ya. Kalau tidak misalnya, oh tidak pas ini Tani Merdeka, udah keluar dari Tani Merdeka, tidak ada manfaat gitu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu, kalau saya sebut Tani Merdeka, jawabnya jaya, 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 petani sejahtera, Prabowo presiden. Ya, Tani Merdeka, petani sejahtera, petani. Kepada kita berikan kesempatan yang lebih meriah lagi untuk Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia yang sudah menutup sambutan pada siang hari ini. Demikian tadi sambutan dari Ketua Umum BPN Bapak Don Musagir. Penyerahan Kota Jayapura Ketua bagi masing-masing Sekretaris perwakilan Bendahara boleh maju. Kota Jayapura kabupaten dulu, hari ini yang mengikuti kegiatan kita. Iya, boleh berdiri di depan. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Waropen, Kabupaten Sami, Mambrapuraya, Dian Nuno,
Sudah? Kero. Kero, kami sekarang boleh berdiri. Oke. Ya, sekarang di belakang, harusnya di belakang. Sami, Bambang Raya. Sudah. Oke. Biar Impor. Subiori. Kepulauan Yapen. Kepulauan Yapen dan Waropen. Yapen, Waropen, Kerom. Waropen. Waropen ada. Mambramu. Mambra. Selanjutnya kami mengundang Yapen, Kepulauan Yapen. Yapen sama Waropen. Waropen sudah. Waropen itu. Mambram Raya. Sarmi. Kerom. selanjutnya kami mengundang Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Papua Bapak Pendeta untuk menyerahkan SK. Ya, masing-masing langsung kami minta perwakilan dari Pak Sekretaris mana Pak Sekretaris? langsung Pak menerima. Sekretaris. Bapak Sekretaris Bapak perwakilan dari Kota Jayapura maju ke depan. Bapak pengen? Supir. Siap kerja? Siap kerja? Siap kerja? Waropen. Siap kerja? Siap. Siap kerja? Siap. Siap kerja? Siap. Gitu. Jack Lumpur. Kak, iya. Aman. Balik. Kita berikan kepada sekali kepada Siap kerja? Siap. Siap kerja? Siap. selanjutnya Kabupaten Sami. Siap kerja. Siap. Selanjutnya perwakilan dari Mambang Raya. Siap. Siap. Yapen. Siap. Mohon perkenalkan Ketua Dewan Pengurus Wilayah. Mapnya diangkat, ya. Mapnya diangkat. Silakan. Fokus di kamera warna 27 kuning. Fokus. Oke, silakan Bu. 1, 2, 3. Sekalian. 1. Semangatnya 1, 2, 3. Terima kasih dan kepada seluruh perwakilan Ketua DPD yang tempat. Ya, kami silakan kepada pengurus yang sudah menerima perwakilan atau simbolis SK boleh kembali ke tempat.
Iya, mohon berkenan Bapak Ketua Dewan Pengurus Wilayah tetap berada di depan Bapak. Kami akan menyerahkan plakat, menyerah plakat oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tanjung Priok Indonesia Provinsi Papua. Tadi penyerahan SK Sebagai ungkapan bersyukur dan terima kasih. perwakilan dari Yang pertama kami mengundang Ketua Umum Dewan Pengurus hari ini Nasional melaksanakan pelantikan. Tanjung Priok Indonesia Bapak Gubernur Sakita dan untuk menerima plakat. Bapak Ketua Dewan Pengurus Wilayah menyerahkan kepada Ketua Umum. Kepada Ketua Ibu. Terima kasih Bapak Ketua Umum. Kami silakan kepada Ketua dan menyerahkan selanjutnya bagi Ketua staf. Terima kasih. Staf lagi Gubernur mengenai kabar saja perwakilan dari Modal dan Sedewasa. Kami silakan. Dari tim kejaksaan. Selanjutnya kami mengundang pengantin baru. Selanjutnya kami mengundang Koda Real. Dan dari tim Koda Real. Selanjutnya kami mengundang Perwakilan Lanut Silas Bapare. bersiap-siap Ketua Sekretariat Pemerintahan dan Ketua Tugas Bapak dan Ibu kepada pasangan yang berada di dalam sekalian kami. Tidak dilakukan dengan acara pelantikan pada siang hari ini. Bapak Ibu diundang untuk berdiri bersama-sama kita melakukan lagu Papua. Di sini pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Kanan lautku yang membisu selalu, cendrawasih Sama-sama kita bernyanyi.
lagu Papua Pulau Indah mengakhiri seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus Tani Merdeka Indonesia Provinsi Papua pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, terimalah pantun penutup untuk kita semua. Tak lupa cakapnya, pergi ke pasar membeli pinang. Pinang dibeli dengan sirih merah. Terima kasih Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional hadir memberi dukungan penuh dengan cinta dan berkah. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Acara akan diakhiri dengan ramatama dan Bapak Ibu disilakan untuk menikmati hidangan santap siang yang telah tersedia di sisi kiri dan sisi kanan ruangan ini. Akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kehadiran Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional dan seluruh tamu undangan Forkopimda yang hadir pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu kami silakan untuk menikmati hidangan santap siangnya. Dan iya, untuk mengakhirinya ada sesi foto bersama ya. Posisinya berdiri di tempat saja. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri sekali lagi untuk rekan-rekan. Iya, Bapak-bapak yang berhormat, kali ini lebih sering lagi ya bersama-sama agar refreshing ya. Baik, saya akan langsung Bapak dan Ibu sekalian. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Kami berharap untuk berbicara sampai dengan demikian laporan kegiatan kami hari ini, kegiatan dinas dan laporan dinas kami hari ini bersama dengan Dewan Tani Nasional yang kita ambil langsung dari tempat kegiatan kita di Geraha Sara PKI Tanah Papua. Terima kasih atas perhatian Anda dan dukungan Anda semua kegiatan kami pada hari ini. Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salve, salve, salve. Yang akan menghibur kita semua dan juga Kakak Novi yang akan mempersembahkan lagu ya. Silakan undangan langsung. Silakan Bapak dan Ibu. Thanks for watching. God bless you. Peninjauan lokasi Tani Merdeka School. Airnya sebenarnya di mana? Sungai. Kita setelah acara tadi di hotel di Geraha Sahara, kita bersama Ketua DPD dengan Ketua DPP kita mengunjungi lokasi Tani Merdeka di Sko. Ini lokasi yang mungkin sebentar akan secara resmi mungkin akan digunakan untuk lahan ya, lahan pertanian nanti. Hektar. Daerah mana dibangun? Kabupaten Sari.
Hektar 2000 ya. Papua Pegunungan. Pemerataan. Maju. Memang untuk jagung Pak. Peta ya, salurannya agak ini. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang di lahan penanaman jagung di lokasi Skoutan di wilayah distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kita akan mulai dengan kegiatan kita di lapangan pada siang hari ini. Kami di sini kami bersyukur sekali karena kita bisa bantu untuk datang dan melihat langsung punya lahan setelah kepala suku Bapak Ondo. Kalau di sini disebut Bapak Ondo. Bapak Ondo itu kepala suku yang punya lahan. Semua di sini dan semua masyarakat juga sangat senang sekali untuk kaitan tadi. Buat kita ada pada siang. Yang kedua, sekali lagi ucapan. Teman-teman sudah saya sehingga pelantikan tadi Tani Merdeka Indonesia untuk Provinsi Papua sudah terjadi. Artinya pelantikan sudah terlaksana dan pengurus 9 kabupaten kota sudah terbentuk. Sehingga sekarang kita tinggal kerja bersama untuk merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua untuk program-program yang akan kita laksanakan di Provinsi Papua. Saya pikir itu dari saya. Sekarang kita bicara, tapi kita lah kerja. Kita bicara, kita kerja. Saya tidak mau bikin janji sama bapak-bapak. Itu yang kemarin saya pastikan sampai Pak Ketum harus datang ke sini supaya bapak-bapak percaya sama saya. Dan kalau bapak-bapak percaya sama saya, punya tanah juga buat saya, ada pengelola saja. Nanti hasil, ya manajemen atur sama-sama. Semua akan menikmati. Seperti tadi Pak Ketum bicara di pidato di sana bahwa Pak Presiden Prabowo merindukan untuk semua masyarakat hidup bahagia, sejahtera. Kalau kita jelaskan satu persatu nanti pikiran saya berdakwah lagi. Ini besok hari Jumat, jangan sampai saya berdakwah nanti bahaya. Bisa kita tunda tanam ini, tanam padi ini. Jangan. Ini baru saya belum lagi Pak Ketua Umum kalau bicara lagi sudah berarti kita buka ibadah lagi ini. Ya. Tapi itu bagus karena setiap kali kita mau buka lahan kita harus berdakwah dulu. Paling tidak sebut 1-2 ayat supaya Tuhan memberkahi. Jadi tidak sekedar biasa-biasa, tetapi kita buat sesuatu. Saya pikir itu dari saya. Sekali lagi saya persilakan untuk Pak Ketum untuk memberikan arahan dan mungkin ada beberapa pertanyaan buat Pak Ketum nanti mohon direspon. Ya. Terima kasih. Dengar suara saya. Papua kita tahu adalah salah satu daerah di Indonesia ini yang punya luasan lahan yang sangat besar dan lahan tidurnya sangat banyak dan subur, betul? Subur, ini subur sekali lahannya. Pak penyuluh subur lahannya ini kan subur sekali lahannya. Subur sekali karena ada aman subur sekali. Ini tinggal kita memanfaatkan. Program Pak Prabowo Subianto adalah tentang swasembada pangan. Lahan-lahan tidur, lahan-lahan terbengkalai, lahan-lahan yang tidak terpakai kita gunakan, kita pakai. Untuk apa? Untuk ketahanan pangan di daerah kita masing-masing. Mudah-mudahan juga bisa kita supply ke daerah lain yang membutuhkan, daerah lain yang tidak punya lahan. Banyak di Indonesia ini daerah-daerah kadang-kadang di provinsi maupun kabupaten tidak punya lahan. Mereka supply barang makanan itu dari daerah lain. Alhamdulillah kita bersyukur. Tanah Papua ini sangat subur, sangat besar lahannya. Tinggal kita siapkan SDM, siapkan
semangat, kita garap lahan untuk kita tanam agar menghasilkan ekonomi masyarakat yang ada di desa-desa bangkit. Betul? Kalau ekonomi di desa tidak hidup, mayoritas adalah masyarakat yang hidup di desa bertani, berkebun. Kalau ada yang di pinggir sungai, di pinggir laut, jadi nelayan. Kalau petani, nelayan, peternak, perkebun tidak ada uang, tidak hidup, maka kios yang ada di kampung juga tidak hidup. Kios yang ada di kampung tidak hidup, di kecamatan juga tidak hidup. Di kecamatan, di kabupaten tidak hidup, dan seterusnya, jadi ekonomi tidak hidup. Maunya Presiden Prabowo Subianto adalah masyarakat yang hidup di desa, yang berprofesi sebagai petani, peternak, perkebun, nelayan, dan seterusnya. Ini harus hidup ekonominya. Nah, Pak Prabowo dengan program beliau adalah gimana caranya swasembada pangan ini betul-betul berjalan di semua daerah, bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Pulau Sumatera, bukan hanya di Bali, Kalimantan, Sulawesi, tapi di tanah Papua ini juga harus masyarakatnya dan petaninya diberdayakan dan terberdaya. Dari dulu misalnya tidak punya uang, harus punya uang di saat Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Nah, ini lahan sangat bagus, mungkin ke depan akan kita dorong. Kalau ini tanah adat, tanah adat, tinggal nanti banyak juga di daerah-daerah kita melakukan tani merdeka ini, melakukan kerjasama dengan adat, dengan adat wilayah masing-masing. Tanah terbengkalai, ada yang kita tanam jagung, ada yang kita tanam cabai, ada yang kita tanam macam-macam, kita tanam menurut wilayah potensi masing-masing. Ini terima kasih sekali. Saya selaku Ketua Umum Tani Merdeka yang diutus oleh Ketua Dewan Pembina kita, Pak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, dan Presiden Prabowo Subianto, mengharapkan ini harus ada berkelanjutan. Mungkin tahun depan coba kita dari jalan keluar gimana caranya ini kita ulah tanam ini agar tidak mencangkul. Karena Pak Prabowo menyampaikan adalah alat-alat pertanian ke depan ini harus modernisasi. Jadi tidak lagi manual. Jadi kita jangan kalah dengan Thailand, jangan kalah dengan Vietnam, jangan kalah dengan Cina. Nah, kalau orang-orang itu tidak pakai lagi cangkul, sudah pakai alat, sudah ada modernisasi alat. Nah, hari ini pemerintah Pak Prabowo selama setahun ini banyak sekali mengirimkan bantuan alat pertanian ke seluruh daerah. Nah, dengan semangat, yang penting kitanya semangat. Pemerintah pasti semangat. Kalau kita tidak semangat, pemerintah semangat, sama aja, nggak ada yang mau ngarap. Jadi banyak lahan tidur nih. Saya udah 2 kali melintasi ini, banyak sekali ini, udah banyak ada perubahan. Di pinggir jalan tadi udah ada padi gogo, udah ada cabai. Jadi masyarakat ini harus kita suntik. Suntik apa istilahnya? Suntik semangat. Ingin saya sampaikan adalah ada satu pepatah mengatakan tidak semua orang mau memberikan motivasi atau semangat kepada orang lain. Malahan orang kepingin adalah misalnya Pak Senator, beliau tidak semangat, orang malas. Ada orang yang tidak mau memberikan semangat kepada Pak Senator. Bila perlu Pak Senator harus jatuh miskin, harus hidup sengsara. Tapi kita di sini adalah gimana caranya kita memberi semangat kepada orang dan kita semangat agar orang lain ikut bangkit. Jangan malas memberi semangat kepada orang-orang agar semangat. Dalam artian setelah semangat mereka berhasil, ekonomi hidup, rakyat makmur. Itu harapan presiden. Nah, kita harus semangat gimana caranya kita garap lahan ini. Mungkin kalau ada 100 hektar kita garap 100 hektar, kayak di Papua Tengah kemarin, lahan begini juga yang kita garap sekitar 600 hektar kita garap, kita tanam jagung di Papua Tengah kemarin. Kita tanam jagung 600 hektar, kita tanam jagung. Kawan-kawan di sana itu masuk ke pedalaman-pedalaman. Gimana caranya rakyat yang ada pedalaman bisa hidup sejahtera, apalagi ini didampingi lagi dari penyuluh dari balai. Iya, saya BRMB. Ini salah satu balai yang ada di Papua yang tangannya Kementerian Pertanian.
Nah, ini akan membantu Bapak Ibu yang ada di Papua khususnya di Jayapura ini. Kita berharap ada lagi Pak Senator. Ini orang yang memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua. Kita berdoa Pak Senator ini sehat terus. Amin. Jadi di pundak beliau ini tanggung jawab rakyat Papua banyak ini di pundak beliau. Siap. Nah, pundak beliau harus mampu harus mampu memikul beban rakyat Papua yang ada di pelosok-pelosok. Amin. Nah, ini sangat baik, sangat bagus, baru pembukaan baru. Semoga lahan ini bisa menghasilkan rezeki yang banyak untuk kita semua dan untuk kesehatan kita semua. Yang penting semangat. Kalau kita tidak semangat, pemerintah juga tidak semangat. Kalau kita semangat, pemerintah semangat. Karena pemerintah menginginkan seluruh rakyatnya semangat dan produktif. Nah, mungkin itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. 1-2 pertanyaan. Bapak ini diberikan kesempatan untuk 2 orang menyampaikan aspirasi. Boleh, silahkan. Ini apalagi Pak Senator. Mungkin kalau jadi nanti malam aja. Jadi banyak pertanyaan nanti malam aja. Yang di kampung sini kalau ada. Perlu apa biar saya sampaikan ke Pak Menteri dan ke Pak Wamen atau ke Pak Prabowo? Apa yang mau disampaikan? Bapak Adat. Bapak Adat. Adat. Ini anggota kelompok juga Bapak ini. Udah ada kelompok taninya? Terdaftar di Silubutan? Masih belum. Kita masih belum. Mohon didaftarkan sebentar. Ini ada 3 kampung adat. Ini sekolah saya, ada 1 kampung lagi di sini, dan ada kampung yang sekolahnya kampungnya Bapak Bupati Rolo atau Bapak Wali Kota. Ya. Jadi kami di sini, kami petani di sini, kami punya pekerjaan itu memang kami petani. Tapi kami kerja itu karena manual. Apa? Manual. Oh, jelas. Manual. Jelas. Jadi ini yang kami ada di sini jangan Bapak bilang karena kami punya uang jadi kami sudah ada alat. Tidak, ini kami semua. Apa yang dibutuhkan? Maka Bapak lihat di sini ini kami ini untuk kami punya lokasi ini menjadi sawah, kemudian jadi kebun untuk kami bisa padi, jagung, kacang tanah dan lain sebagainya. Kami mohon bantuan. Bantuan apa? Bantuan ekskavator mini. Ekskavator mini karena sesuai dengan kondisi yang ada di traktor. Kalau yang Pak roda. Kalau tender, maksud saya begini, teman-teman, kalau donder itu lahannya sudah tersedia. Ya, itu lahannya kayak begini. Ini kita bawa donder. Tapi ini kita punya lahan masih seperti begini. Jadi ini cocoknya apa? Pasti eksa toh? Karena itu kami minta eksa mini 1 supaya kami punya ini bisa dibuka dengan eksa. Sampai tempat-tempat yang tidak bisa kita tanam itu bisa kita cetak kolam ikan. Seperti begitu ya, seperti rawa. Nanti kita cetak kolam ikan. Begitu. Jadi begitu Bapak, itu yang saya harapkan. Dan kita sudah mulai perhatikannya sudah hari ini. Eksanya, nah sekarang ini kita mulai. Satu lagi Bapak, ini sudah tidak ada yang beli lagi karena seperti jagung, kacang tanah dan lain sebagainya. Makanya petani-petani di sini banyak yang sudah tidak mau kebun lagi, kasih tinggal lahan. Ini bukti dan ini kenyataan dan nanti Bapak jumpa di mana-mana. Nanti Bapak tanya setiap petani, baik di sini sampai di Koya dan di mana-mana. Masalahnya adalah pemasaran saja. Ya. Penyerapan. Kemudian tani dan juga ikan dan lain sebagainya. Sehingga sekarang kami punya potensi untuk tani dan nelayan ini sudah sangat menurun karena sudah tidak ada pembelinya. Ini masalah yang sekarang ini kita alami dan kita hadapi ke depan. Kami harap ke depan kalau memang sudah ada bantuan seperti begini, mohon Bapak sudah siapkan pacaran yang begitu bagus untuk petani biar sedikit tapi bisa jadi uang.
Begitu, itu yang kami harapkan, Bapak. Kami harapkan. Ya. Saya pikir itu saja yang bisa saya tambahkan, dan saya sama-sama tadi, dan saya di sini mewakili 3 kampung, Kampung Skosal, Skomaba, dan Skoyambe. Untuk kita semua satu, untuk kita maju, membangun, dan kami siap untuk sambut Bapak Prabowo punya program ini untuk Kota Jayapura dan khususnya di kampung di distrik Mertani dan Kampung Skausai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita beri tepuk tangan. Terakhir kami silahkan dari UPT Kementerian Pertanian BRMP Papua untuk menyampaikan informasi pendampingan dari Kementan di Provinsi Papua dan daerah lain. Silakan Pak. UPT paling itu ada di masing-masing provinsi. Salah satunya ada di Provinsi Papua, yang dimana kantornya ada di Sentani. Jadi mungkin yang pernah ke Sentani tahu itu. Oke, jadi kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini yaitu terkait dengan perakitan teknologi. Jadi teknologinya mulai dari pengolahan tanah, kemudian pengaturan tanaman sampai dengan produksi benih. Nah, di situ ada benih tanaman pangan yang kita produksi, kita rakit dan kita produksi di sini untuk mendukung kegiatan swasembada ini. Nah, jadi kita sudah sebarkan ke beberapa provinsi yang ada di beberapa provinsi dari Papua ya. Ya, di situ Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua mana lagi? Selatan ya, Papua Selatan. Oke, kita sudah sebarkan sampai ke sana untuk mendukung kegiatan swasembada pangan. Kemudian benih yang kita biasa siapkan itu ada benih padi lahan rawa, kemudian padi sawah, juga ada padi gogo untuk lahan kering. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi di daerah Skau ini, ya rata-rata itu ada lahan kering, kemudian lahan rawanya juga lumayan luas. Jadi saya kira lahan rawa ini bisa kita kembangkan untuk padi juga, jadi tidak jagung saja. Nah, tapi tidak apa, kita untuk kali ini terima kasih kepada Petani Merdeka yang sudah mendukung petani dengan programnya. Jadi kami dari kementerian tetap bersikeras untuk mendukung, terutama melalui penyebaran benih dan teknologi juga bisa kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu mau butuh jarak tanam dan lain-lain bisa hubungi kami. Nanti kami mendampingi begitu. Kan ada teman kita juga, ada Ibu Merlin, ada Ibu Yuli yang termasuk di dalam panitia. Mungkin bisa melalui mereka bisa hubungi kami di Kementerian Pertanian. Jadi begitu, ini lahan ini subur ini. Nah, ini sangat subur. Ini kita taruh benih saja dia bisa tumbuh, bisa menghasilkan. Gitu. Ya. Kita biasa kita lihat lahan itu dari karakteristik lahan itu. Ya kan? Kalau tanah hitam begini kan kita langsung ini tanah ini subur gitu. Beda dengan tanah warna coklat, nah itu pasti butuh perlakuan yang cukup banyak gitu. Kalau ini kita masih bisa tanam 2-3 kali ya, 3 kali kita masih bisa panen, gitu, tanpa bantuan pupuk dan lain-lain. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Pesan saya mungkin, Pak, mohon izin, ya kita di sini nanti ada terbentuk 2 satker lagi, ada 3 satker, 3 satker ada di Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Nah, jadi di Papua Pegunungan sendiri nanti saya yang koordinir di sana, kemudian Papua Tengah nanti Ibu Merlin. Nah, untuk itu Pak, karena kita punya jangkauan kerja ini luas, jadi kami mohon untuk Bapak-Bapak bisa mendukung kita untuk pembentukan balai besar untuk wilayah Papua ya, karena kita punya provinsi cukup luas, ada 7 provinsi. Jadi mungkin mohon dukungan Bapak-Bapak untuk menyampaikan itu kepada Pak Wamen. Semoga kita dipercepat untuk menjadi balai besar di sini. Oke, nanti mana kita ngobrol. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Pak Edi langsung memimpin kegiatan. Pak, ini tadi mana? Mana tadi? Mana? Ya. Ini
Ini masalah alat ini nanti coba dilakukan komunikasi dengan Tani Merdeka, nanti diusulkan dibuat kelompok tani. Nanti mungkin kalau belum terdaftar di Sumbutan dibuat terdaftar di Sumbutan. Nah, urusan jagung, urusan padi bisa setelah panen, Bulog wajib menyerapnya. Nah, ini tugas Pak Pendeta nanti. Setelah ini nanti apakah minggu depan lakukan komunikasi dengan Bulog. Semua hasil petani wajib diserap. Harga jagung 5.500, harga gabah 6.500. Itu wajib, tanpa pengecualian. Kalau ada Bulog tidak mau menyerap, laporkan ke saya. Kalau Bulog tidak mau menyerap, itu tugas Bulog. Tugas Bulog wajib menyerap. Nah, tidak ada alasan. Nah, itu wajib. Nah, urusan ikan nanti kita pikirin, mungkin ekspor. Itu belum bisa menyerap Bulog. Kalau masalah padi dan jagung itu wajib menyerap. Nah, mungkin itu. Ya, jadi apalagi ada dari Kementerian Pertanian ini kan udah lengkap ini timnya. DPD RI, Kementerian Pertanian, organisasi sudah lengkap timnya. Semoga sukses untuk kita semua. Tidak, kita bisa menuju ke lahan. Kita masuk di persiapan penanaman. Karena kita akan melakukan petani. Ketua kelompok. Apa saja? Pak Mutar di sini, ya. Alatnya nanti baru kita ini kan. Iya. Izin 1, 2, 3. Izin Pak sekalian, ini benihnya varietasnya Bisma. Bisma ya kelas benihnya EPS atau benih sebar. Jadi benih dasar, jadi masih bisa kita kembangkan ya. Kita kembangkan menjadi benih lagi. Nah, jadi benihnya komposit, jadi kita bisa tanam ulang-ulang. Nah, bisa sampai 6 sampai 7 kali kita tanam ke depan. Mantap, luar biasa. Alat Januari nanti. Januari. Kita ada di lokasi. Ya, Bapak Ibu yang akan melaksanakan tanaman bersama mungkin bisa berdiri di sini, mengambil posisi di masing-masing tiang yang sudah disiapkan. Jadi kurang lebih ada. Salah tadi penyerahan di sini bagus. Jadi kita ada di lokasi tanam ya perdana ini. Di Kalimantan ada, di Sumatera ada, di Jepang. Dia setelah kita sawah kan ada lahan baru dia kita buat begitu. Dan lewat mana? Sana. Atur memanjat gitu ya. Atur memanjat ya. Kita boleh tunggal. Oke. Iya. Nanti ambil gambar. Silakan Pak. Yang tunggal dan yang di belakang mengikuti untuk menanam benih. Iya. Kita jika ada bisa bergabung di belakang. Akan melakukan penanaman perdana ya. Ada 2 langkah ya. 2 langkah begini. Dari sini 1, 2 di ujung kaki sini. Ya. Ini 40 cm. Oke? Jadi memang di kita perdana langsung dipandu oleh tim Kementerian Pertanian. Siapa ini Raya? Yang tanam. Yang petani saja. Jadi bimbing itu. Ready sudah. Satu. Yang depan mundur sedikit, yang sebelah sana mundur sedikit. Yang pakai tuan depan jauh. Mundur sekali mundur. Ah, gini ya. Mundur, rasa takut tiba baru tanam ya.
Ayo, tiba-tiba tuh lain lagi itu. Itu kabur kan? 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Pakai suara macam biye. Di belakang tanam depan Biye begitu. Di belakang tanam. Ini yang bagian bikin lubangnya. Antara jadi pura-pura. Semoga panen hasilnya melimpah. Amin. Panennya melimpah. Yang menanam langsung ditutup ya, biar tidak dicuri semut. Ini dengan ke dalam sedikit karena agak keras. Sambil lihat sini, Pak. Baik, keterangan varietas Bisma, potensi hasil 5 ton per hektar. Benih ini bisa dijadikan benih lagi. Dan juga bisa di Panen di sini berarti kita. Pak Pendeta kok lambat kali. Harus pakai doa, Pak. Pak Pendeta harus sering-sering. Tadi harus nyebut dulu bertanam sebenarnya. Harus nyebut dulu. Tiga. Kalau rusak begini nih. 1 tumbuh 2. Lagi. Kanan 1 nanti cabang 2. Benar. Ayo habis. Mbak. Mantap. Ya. Kameramu juara 1. Kameramu juara 1. Pak Ketua sambil wawancara langsung mungkin dengan adanya dengan Tani Merdeka hari ini di Bung Skoyambi ya, Skomabu ya. Skosai ya. Pak, harapan Pak Ketua dengan Tani Merdeka Indonesia untuk khususnya di Papua, silakan Pak. Ya, harapan saya dengan terbentuknya Tani Merdeka di Provinsi Papua ini menjadi awal kebangkitan para petani yang ada di pelosok. Hari ini kita lihat lahan tidur sangat banyak sekali. Gimana caranya Tani Merdeka ini mampu mengedukasi para petani, membangkitkan semangat petani hari ini. Yang kita membangkitkan semangat petani agar menggarap lahan-lahan terbengkalai ini bisa kita produktif, agar ekonomi para petani dan masyarakat sekitar ini bisa bangkit. Karena seperti yang kita tahu adalah program Pak Prabowo Subianto yang sangat kental terhadap swasembada pangan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Papua sangat begitu luas, tanahnya subur, ini subur sekali ini. Ini nggak perlu kita pupuk, langsung kita ini subur. Tinggal adalah sekarang kita siapkan SDM, para petani, SDM, dan semangat itu tadi. Semangat gimana caranya harus tumbuh untuk bercocok tanam. Dan saya yakin dengan dipimpin Tani Merdeka di sini oleh Pak Sunator, Pak Pendeta, dengan personel yang sangat strong sekali. Kita ngomong sangat strong dan kuat-kuat. Ini saya yakin awal kebangkitan petani yang ada di tanah Papua. Jadi kita bangkitkan semangat petani kembali yang ada di tanah Papua. Bukan hanya di Jayapura, tapi di seluruh pelosok, di desa-desa. Karena apapun, kalau petani di desa-desa tidak menanam, tidak bercocok tanam, tidak menghasilkan, niscaya suatu daerah itu akan berkembang secara ekonomi. Karena mayoritas masyarakat yang hidup di desa itu mayoritas adalah masyarakat bertani dan berkebun. Ya, kita yakin dengan kepemimpinan Pak Pendeta ini mampu membawa Papua ke depan menjadi daerah lumbung pangan nasional. Mungkin Pak Senator. Satu lagi Pak. Gagasan untuk apa ya? Bulog harus menerima. Iya, Bulog dari awal semenjak Pak Prabowo dilantik menjadi presiden sudah menekankan adalah Bulog ini
menjadi salah satu lembaga yang menyerap hasil pertanian, terutama adalah gabah. Yang gabah diserap dan kita Tani Merdeka membantu Bulog, menjembatani antara petani dengan Bulog penyerapan gabah. Gabah diserap 6.500. Tidak bisa tidak. Wajib hukumnya Bulog menyerap gabah petani. Wajib hukumnya Bulog menyerap jagung para petani. Itu wajib. Nah, di saat Bulog yang ada di Papua ini tidak mau menyerap, laporkan ke tingkat pusat. Laporkan ke kita ini. Jadi itu tugas Pak Senator tadi. Nanti silaturahmi dengan Bulog, penyerapan jagung petani ini wajib dan penyerapan gabah petani ini wajib. Dan lakukan juga nanti koordinasi dengan Pupuk Indonesia, perwakilan di sini untuk kesediaan pupuk yang ada di Papua. Jadi semua kita termasuk dengan BWS, Balai Besar Air, sumber daya air, lakukan komunikasi untuk irigasi agar petani ini juga ada air yang diairin untuk ke sawah dan seterusnya. Gitu. Satu lagi Pak. Untuk pemberian peralatan, ini kan lahan luas ini Pak. Ini kira-kira kapan janji-janji? Saya ini aspirasi ini akan saya bawa ke Wakil Menteri Pertanian, yaitu Dewan Pembina Tani Merdeka. Mungkin ini karena akhir tahun sangat mepet, mungkin tahun depan. Jadi disiapkan nanti kelompok tani, apapun aspirasi di sini akan saya bawa ke Wakil Menteri Pertanian. Ini udah akhir tahun, beberapa hari lagi kan sudah Desember. Jadi disiapkan tugas Tani Merdeka adalah gimana caranya menyiapkan SDM di kelompok tani ini yang mungkin jarang tersentuh. Nah, makanya kita ditugaskan oleh Pak Prabowo Subianto ini turun ke desa-desa untuk menyentuh kelompok-kelompok tani dan masyarakat agar SDM-nya bagus dan bisa menghasilkan yang lebih baik gitu. Baik. Oke, ada lagi? Cukup ya? Cukup. Makasih. Ini sudah aman. Oke. Ada minum kah? Nanti kita ngobrol. Ya. Ada minum kah? Tadi demikian kita sudah mengikuti tadi ada beberapa arahan dan juga tadi dilakukan penanaman secara bersama-sama tadi untuk bibit awal kita tadi ya jagung ya. Yang merupakan mungkin tadi secara visual seperti kita zoom itu jagung unggulan ada di distrik Muara Tami, khususnya di Kampung Skou ya. Dengan adanya kegiatan kita hari ini, dia akan berkelanjutan ke depannya untuk memajukan kesejahteraan taraf hidup para petani di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Bapak Ibu yang kami hormati, Papua. Dengan demikian kita di sore hari ini acara santai, disilakan duduk. Oke. Airnya di sini dulu. Acara santai ada kalau pemuda kan, acara santai ini. Ya. Mari airnya ya. Pak Sek belum ke Jayapura. Iya, kata Pak Sek adalah kita hari ini bersama-sama dengan tim dari DPD dan juga Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia. Tadi sudah melakukan penanaman bibit perdana bibit jagung unggulan di distrik Muara Tami, tepatnya di Kampung Skou. Jalan Jayapura gitu Pak. Jalan Jayapura. Jalan